Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Pondok Ilmu yang insyaallah penuh keberkahan dan penuh manfaat. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dan menghadiahkan satu amalan yang insya Allah akan bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian yang mempunyai toko atau mempunyai warung ataupun jualan apapun yang punya tempat tinggal. Jadi amalan ini insya Allah akan bermanfaat untuk menarik pelanggan atau menarik pembeli alias pelaris. Ini bukan cuma amalan atau bukan wirid, tepatnya ini adalah membuat jimat dengan mandiri. Jadi apabila sobat-sobat sekalian mempunyai toko atau warung yang kebetulan sepi dan jarang pembeli, sobat-sobat sekalian bisa mengamalkan ini dengan membuat jimat ini dengan mandiri. Saya akan memberi tata caranya, tata cara prakteknya. Sobat-sobat sekalian tinggal simak videonya dengan benar dari awal sampai akhir, jangan sampai gagal paham. Nanti kalau tidak berfungsi dikira saya bohongan dalam mengupload video ini. Yang perlu sobat-sobat sekalian ketahui bahwa jimat ini bukan jimat yang berhubungan dengan jin, wala setan, wala gondorwo, wala kuntilanak. Jimat ini bersumber dari seorang syekh mursyid tarekat Al-Qadiriyah yang berjuluk Syekh Al-Fakir Al-Qadiri. Jadi sobat-sobat sekalian tidak usah khawatir ini syirik wala apa, ini hanyalah sebatas sebab semuanya karena Allah, berdoa kepada Allah semuanya dengan izin Allah dan semuanya kuasa Allah. Jadi sobat-sobat sekalian tolong diperhatikan tata caranya dan tolong diperhatikan semuanya biar tidak gagal paham. Monggo disimak. Sobat-sobat sekalian, tolong disimak tata caranya. Yang pertama-tama, sobat-sobat sekalian menyediakan kertas folio atau kertas yang ada di fotokopi. Ini satu, di separuh aja soalnya tidak banyak. Terus nomor 2, sobat-sobat sekalian harus punya tinta spiritual. Ya, ini mungkin yang buat sobat-sobat sekalian tidak mempunyai tinta spiritual. Ini saya yang pernah membuat tinta spiritual. Jadi seperti ini biar sobat-sobat sekalian tahu apa itu tinta spiritual. Jadi tinta spiritual seperti ini. Ini kan merah ini. Ini. Jadi nanti taruh di sini, di spidol ini. Ini tinta spiritual. Ini campuran dari akar zafaron, air mawar, misik, dan pewarna merah.
Jadi bila teman-teman ingin mempunyai tinta spiritual, insya Allah nanti kalau saya sudah ke Surabaya, saya akan membuat tutorialnya cara membuat tinta spiritual. Karena soalnya saya lagi ada di kampung di Madura, tidak ada akar zafaron, harus di Surabaya di Ampel. Insya Allah nanti kalau habis Lebaran saya akan kasih tutorial cara membuat tinta spiritual. Dan insya Allah kami di channel Pondok Ilmu ini insya Allah akan banyak amalan atau faedah yang berhubungan dengan tinta spiritual. Jadi teman sobat-sobat sekalian nanti bisa bikin tinta spiritualnya dan amalannya tinggal ngambil di channel saya Pondok Ilmu. Dan sekarang setelah sedianya ada kertas putih harus harus gak ada tulisan apapun di kertas, harus diperiksa dulu. Seumpama ada titik satu gini dari kertas yang lain, ada titik merah gini, ini tidak boleh dipakai, harus benar-benar putih polos, tidak boleh bergaris, pokoknya tidak ada noda. Terus tapi sebelumnya teman-teman ambil wudhu, masuk kamar sendirian, tidak boleh ada orang lain, menghadap kiblat, terus membaca ijazahan biasanya Syekh Al-Fakir Al-Qadiri, ada di video sebelumnya, sobat-sobat sekalian bisa menyimaknya di sana cara ijazahannya. Dan apa yang ditulis untuk membuat pelaris untuk toko atau warung atau tempat jualan. Sobat-sobat sekalian tolong diperhatikan tata caranya dan hitungannya. Jadi sesudah membaca ijazahan, sobat-sobat sekalian, niat karena Allah, niat di dalam hati, minta barokahnya Syekh Al-Fakir Al-Qadiri ini, berdoa kepada Allah semoga dikabulkan, semoga diterima, semoga bermanfaat gitu. Jadi tetap doanya memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, bukan jimat ini cuma sebab aja. Jadi semuanya atas kuasa Allah dan juga atas izin Allah. Apa yang ditulis sesudah membaca ijazahan, Bismillahirrahmanirrahim, tulis ini namanya di Arab namanya tolasam. Ini namanya tolasam. Huruf-huruf hijaiyah ini tolasam. Ini susunan dari ayat surah apa gitu. Jadi kalau bukan ahlinya yang nggak tahu, saya cuma dapat ijazahan juga dan saya membagikan untuk teman-teman semuanya. Langsung saja Bismillah dulu, terus membaca, terus tulis ini. Harus yang benar ya, jelas. Alif, kalau usah bersuara, saya cuma kasih contoh. Terus non. Ya. Lam. Sin. Ha. Kaf. Ro. Ain. Mim. Qaf. 11 kali. Susun ke bawah. 11 kali tulis seperti ini. Alif, non, ya, lam, terus alif, non, ya, terus alif, terus sampai 11 kali. Sampai 11 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah selesai, sobat-sobat membacakan ayat ini, dibacakan ayat ini, didekatkan di depan mulut, di bawah mulut, didekatkan ke mulut, membaca ini Bismillahirrahmanirrahim.
Wadin nasi bin hajjatu karijala wala kulli dhamiriyatina min kulli fajjin amin. Wadin nasi bin hajjatu karijala wala kulli dhamiriyatina min kulli fajjin amin. Wadin nasi bin hajjatu karijala wala kulli dhamiriyatina min kulli fajjin amin. 11 kali, dibacanya 11 kali, harus dekat. Sesudah membaca 11 kali ditiup tiup. Sesudah membaca dan sudah tiup, teman-teman cari, harus sebelumnya juga bersedia minyak bisik. Saudara untungnya insyaallah sedikit aja. Ini cuma buat contoh. Terus di tempat yang kosong ini di atasnya diolesin gini biar harum. Terus di pinggirnya jangan sampai kena kecoret tulisannya, nanti tambah amburadul. Jadi seandainya sobat-sobat sekalian salah, kayak menulis ain terus keliru kelvin ada titiknya gini, ini sobat-sobat sekalian harus ditaruh tulis lagi yang baru, soalnya salah, soalnya ini ain tapi sobat-sobat sekalian keliru ke win. Jadi tidak boleh dikosong gini, tidak boleh, udah gak sah ini kalau namanya orang sholat. Jadi harus ditaruh di sampingnya, tulis lagi, begitu. Sesudah dikasih minyak, ya dilipat, ya biasa dibuat jimat yang rapi, diperkecil kalau bisa. Ya, sobat-sobat sekalian tolong bersabar ya, namanya sobat-sobat sekalian biar tidak paham, biar tidak salah nanti kalau mempraktekkan, nanti dikira saya bohongan. Nggak mau bohong-bohong apalagi bulan puasa. Ini benar-benar ini keluar dari dadanya seorang mursyid Syekh Al-Fakir Al-Qadiri. Jadi jangan dibuat main-main. Terus biasa seperti kemarin, ambil ada plastik buat sambal kecil itu, tapikus dimasukin ke plastik, terus disolasi, isolasi kertas atau apa yang rapi. Jadi dibungkus plastik, ada plastik kecil itu, atau plastik es, dan apa. Terus diikat pakai benang, terus digantung di dalam warungnya di atas. Terserah taruh di mana, yang penting jangan sampai terlalu kelihatan ke orang-orang, nanti biar enggak jadi aslinya ya enggak apa-apa, cuma biar enggak. Jadi setelah ini sudah digantung, ditaruh di atas di dalam toko atau warungnya, sobat-sobat sekalian, hari-hari seterusnya, keesokan harinya dan seterusnya, sobat-sobat sekalian, kalau mau masuk ke warungnya atau ke tokonya, membaca ini dulu dengan niat pelaris, dengan niat menarik pembeli. Wa bin nasi bil hajjatu karijala wala kulli dhamiriyatina min kulli fajjin amin 11 kali. Kalau sobat-sobat sekalian bertempat tinggal di warung atau di tokonya, kan banyak, kayak di toko Indo kan udah tokonya di situ ya, tempat tidurnya di situ. Kalau tutup, kalau tutup ya mau buka, baca ini sebelum buka warung atau sebelum buka toko. Kalau warung dan rumahnya pisah jauh, sebelum masuk warung gitu, datang dari rumahnya, pergi dari rumah ke warung, sebelum buka pintu, sobat-sobat sekalian membaca ini. Kalau sobat-sobat sekalian bertempat tinggalnya di warung atau di tokonya, ya sebelum buka toko atau sebelum buka warung baca ininya, insya Allah akan bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Coba dibuktikan, sobat-sobat sekalian tidak usah pergi ke bah dukun atau ke apa. Insya Allah dengan amalan ini, dengan jimat ini, insya Allah berkah, insya Allah akan penjualan akan tambah ramai, akan tambah maju. Yang penting sobat-sobat sekalian mempunyai
tinta spiritual. Dan saya sarankan ke sobat-sobat sekalian bisa membuat tinta spiritual, karena insya Allah saya akan kedepannya banyak faedah, banyak amalan yang berhubungan dengan tinta spiritual. Gitu. Jadi sobat-sobat sekalian tidak usah lagi ke mbah dukun atau ke apa, ini tidak ada modal, gratis, tidak ada biaya. Kalau ke dukun, kalau cuma amplopnya isinya 100-an, kalau sampai jutaan kan repot. Iya kalau gold, bahkan kalau ke dukun itu masalahnya itu nggak berkah, biarpun ramai, biarpun lancar. Tapi kalau ilmunya Allah, biarpun sedikit itu berkah. Itu. Jadi buat sobat-sobat sekalian, bila sobat-sobat sekalian kurang paham, kurang mengerti tata caranya dan bacaannya atau apanya, sobat-sobat sekalian bisa tulis komentar di komentar. Jadi yang penting ini semua amalan karena Allah dan juga harus dengan ijazahan. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.